Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Jumpa lagi dengan saya, CGP Angkatan 10 yang membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Mendengar nama Ki Hajar Dewantoro, ingatan kita langsung tertuju pada semboyannya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Disinilah terangkum hal-hal yang perlu dimiliki seorang pendidik. Di depan harus memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang harus bisa memberikan dorongan. Berikut pemikiran KHD yang menjadi pemahaman saya. Yang pertama, pendidikan pada hakikatnya memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar kelak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, konsep pendidikan adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, olahraga, melalui proses pembelajaran dan lainnya, yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Ketiga, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri atau orang lain serta mandiri. Berikut beberapa kesalahan pandangan saya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, memandang murid sebagai gelas atau kertas kosong. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa asing, saya sering memperlakukan murid sebagai gelas kosong. Dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri saya sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka saya menganggap itu sebuah keberhasilan. Kedua, memandang semua murid itu sama. Saya memperlakukan murid-murid sama dalam pembelajaran, di mana saya menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing murid, dan berpikir tidak terlalu sibuk mempersiapkan perlengkapan yang variatif untuk pembelajaran di kelas. Ketiga, saya fokus mengajar untuk mengejar ketuntasan murid dari aspek lahiriah saja. Saat melaksanakan pembelajaran, saya hanya fokus bagaimana menuntaskan materi dan tertuju pada pencapaian nilai atau grade saja, serta mengabaikan aspek yang lain. Berikut perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Saya menyadari anggapan pertama bahwa memandang anak-anak sebagai gelas atau kertas kosong bertolak belakang dengan pemikiran KHD. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung saya menganggap anak-anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. KHD mengatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Selayaknya saya seorang pendidik hendaknya hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, anggapan kedua saya yang memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran KHD. Menurut KHD, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari KHD bahwa seorang petani tidak dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh menjadi jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman jagung atau tanaman lainnya. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya hanya mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut KHD itu belum lengkap. Tugas pendidik selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Sekian, terima kasih, semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.